Segalaku memang ada di saat kau mungkin terluka. Abang, saya Upin, saya abang. Ini adik saya, Ipin. Oi, aku abang lah. Aku lah bang. 5 minit awal je. Ini kisah kami semua. Pada 17 Oktober 2024 lalu terjadi sengketa lahan antara Kesultanan Yogyakarta dan PT KAI. Sengketa ini muncul karena Kesultanan Yogyakarta mengklaim bahwa lahan yang digunakan PT KAI termasuk jalur rel dan stasiun merupakan tanah milik Kesultanan berdasarkan konsep Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Sementara itu, PT KAI berpegang pada argumentasinya bahwa lahan tersebut adalah aset negara yang dikelola oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam perspektif hukum perdata, kasus ini berkaitan erat dengan hak milik, hak pakai, serta perikatan antara pihak yang terlibat. Prinsip dasar dalam hukum perdata menyatakan bahwa kepemilikan tanah harus didukung oleh bukti hukum yang sah dan jelas sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria. Sengketa ini menyoroti bagaimana hukum perdata berperan dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan tanah melalui mekanisme gugatan perdata, perjanjian penggunaan lahan, atau upaya rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa. Nah, studi kasus ini menjadi penting dalam menganalisis bagaimana hukum perdata diterapkan dalam konflik agraria yang melibatkan entitas tradisional Kesultanan Yogyakarta, badan usaha milik negara, yaitu PT KAI. Keraton Yogyakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta atas kepemilikan lahan dengan luas 297.192 meter persegi di kawasan Stasiun Tugu yang selalu diklaim sebagai aset PT Kereta Api Indonesia. Tanah Kesultanan atau Sultan Ground adalah aset yang sudah dipisahkan dari negara, tetapi tetap dikelola sebagai aset oleh BUMN. Tetapi tetap bukan sebagai tanah kepemilikan negara. Dalam hal ini, PT KAI dianggap hanya memiliki hak guna bangunan atas tanah tersebut. Bukan hak ini mencakup tuntutan ganti rugi secara simbolis yang fokusnya hanya untuk ketertiban administrasi dan kejelasan kepemilikan lahan berdasarkan penegakan peraturan yang berlaku dengan senilai Rp1.000 kepada PT KAI. Tak hanya kepada PT KAI, gugatannya turut menyertakan Kementerian BUMN, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan. Selain itu, pihak kantor juga meminta pengadilan ini dapat menginstruksikan pencabutan aset lahan tersebut di PT KAI karena tanah tersebut adalah bagian dari kesultanan yang tidak bisa dipakai dengan semena-mena karena peraturan keraton. Hasil analisis dari kasus PT KAI ini, Kesultanan memberikan gugatan atas kepemilikan tanah seluas 297.192 meter persegi dan memberikan denda kepada PT KAI sebesar Rp1.000 yang memiliki arti tertentu. Nuwun sewu dalam bahasa Jawanya memiliki arti meminta izin. Jika PT KAI benar membayar denda tersebut, maka PT KAI mengklaim tanah yang bukan milik negara. Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan dalam gugatan tersebut memperjelas posisi tanah kesultanan yang diklaim oleh PT KAI sebagai bagian aktiva tetap. Tanah kesultanan dipisahkan oleh aset negara. Tanah kesultanan tetap dikelola oleh BUMN tetapi sebagai aset BUMN, bukan sebagai aset negara. PT KAI hanya mempunyai hak guna bangunan, bukan hak kepemilikan tanah atas tanah tersebut.
Mengingat studi kasus ini berkaitan dengan penerapan hukum perdata untuk melihat sengketa lahan antara Kesultanan Yogyakarta dan PT KAI, datanya diambil dari dokumen hukum, berita, dan literatur yang relevan. Cara pengumpulannya melalui studi kasus dan melalui arsip resmi, dan kemudian dianalisis dengan melihat isi dokumen dan membandingkan argumen dari kedua belah pihak. Agar hasilnya lebih valid, kami juga menggunakan triangulasi data. Triangulasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi soal sengketa lahan tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi dengan cara ini analisisnya bisa jadi lebih kuat dan tidak bias, jadi bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas soal bagaimana konflik ini berjalan, dan akhirnya bisa diselesaikan lewat mediasi. Nah, pada intinya kami lebih berfokus pada analisis isi dan pemahaman konteksnya. Dalam kasus ini tentunya banyak sudut pandang dari masyarakat atau perspektif dari masyarakat. Nah, pandangan dari yang dukungan untuk keraton tentunya beralasan mereka sebagai warga masyarakat Yogyakarta tentunya beranggapan bahwa tanah sengketa ini masih bagian dari Sultan Ground gitu. Tentunya secara historis juga tanah ini masih hak dari keraton. Nah, mereka mengklaim bahwa klaim dari PT KAI ini tentunya mengabaikan sejarah dan keistimewaan dari Yogyakarta ini. Lalu dukungan terhadap PT KAI karena PT KAI beralasan bahwa ini adalah tanah hak negara atau aset negara gitu, yang tentunya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini tentunya dapat mendukung infrastruktur operasional transportasi. Di dalam hal ini adalah kereta api gitu. Karena ini tentunya cakupannya untuk kepentingan umum. Sengketa lahan antara Keraton Yogyakarta dan PT KAI dipicu oleh klaim Keraton Yogyakarta atas kepemilikan lahan seluas 297.192 meter persegi di kawasan Stasiun Tugu. Yang tercatat sebagai aset PT KAI, Keraton Yogyakarta menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari Sultan Ground, tanah kesultanan yang tidak boleh dicatatkan atas nama pihak lain tanpa persetujuan resmi. Untuk menyelesaikan penyelesaian ini, Keraton Yogyakarta mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Yogyakarta menuntut PT KAI dan Kementerian BUMN mencabut pencatatan aset tersebut. Gugatan ini juga memuat tuntutan ganti rugi simbolis sebesar Rp1.000, bukan sebagai nilai material, melainkan sebagai simbol ketegasan dalam penegakan hak. Setelah melalui serangkaian proses hukum dan mediasi, kedua pihak mencapai kesepakatan damai. Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan akte perdamaian pada tanggal 23 Januari 2025 yang menegaskan pengembalian aset tanah perjanjian kepada Keraton Yogyakarta. Dalam kesepakatan tersebut, PT KAI tidak diwajibkan membayar ganti rugi finansial. Solusi ini mencerminkan penyelesaian yang konstruktif melalui jalur hukum dengan fokus pada pengembalian hak kepemilikan yang sah dan penertiban administrasi aset. Pada Oktober 2024, Keraton Yogyakarta mengajukan gugatan terhadap PT Kereta Api Indonesia atau bisa kita sebut dengan KAI terkait kepemilikan lahan seluas 297.192.000 meter persegi di area emplasmen Stasiun Tugu Yogyakarta. Lahan tersebut dikenal sebagai Sultan Ground atau bisa kita sebut dengan SG, diklaim oleh keraton sebagai milik mereka. Sementara PT KAI mencatatnya sebagai aset perusahaan. Gugatan ini bertujuan menertibkan administrasi dan memastikan status hukum lahan tersebut. Keraton menuntut ganti rugi simbolis sebesar Rp1.000 dan meminta PT KAI serta Kementerian BUMN menghapus pencatatan lahan itu sebagai aset mereka. Pada Januari 2025, kedua belah pihak ini sepakat menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kesepakatan tersebut mengakhiri sengketa lahan antara Keraton Yogyakarta dan PT KAI. Kalau lapar makan mie, kalau rindu come back to me.